Bikin semua gembira, akhirnya Rafael Struijk sudah tiba di Myanmar dan siap perkuat timnas Indonesia di laga perdana. Vietnam kembali nyinyir, skuad muda timnas Indonesia kurang pantas bersaing di Piala AFF 2024. Dengan dua pemain kunci, Sintayong optimis raih kemenangan atas Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Duel sengit antara timnas Indonesia dan Myanmar di laga pembuka grup B Piala AFF 2024 dipastikan akan menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Sejarah pertemuan kedua tim selalu menghadirkan pertandingan yang sangat menarik dan syarat akan gengsi. Timnas Indonesia dengan kekuatan skuad muda di bawah asuhan Sintayong diprediksi akan tampil dominan. Namun, Myanmar sebagai tuan rumah tentu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan berupaya memanfaatkan dukungan penuh dari pendukungnya untuk memberikan kejutan. Melihat performa konsisten timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk keberhasilan meraih kemenangan atas tim-tim kuat di level internasional, optimisme tinggi tengah menyelimuti para penggemar timnas Indonesia. Para pemain muda berbakat seperti Marcelino, Hoki Caraka, serta Ronaldo Koate diharapkan mampu memberikan permainan yang solid dan efektif. Namun tentu saja faktor tuan rumah yang menjadi keuntungan bagi Myanmar tidak bisa dianggap remeh. Myanmar memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi lapangan dan iklim, sehingga mereka dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengimbangi permainan Indonesia. Kedua tim sama-sama memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih kemenangan, sehingga faktor mental akan menjadi penentu penting. Namun, jika melihat tren positif yang ditunjukkan timnas Indonesia saat ini, serta dukungan penuh dari para penggemar, tidak berlebihan jika kita optimis bahwa skuad Garuda dapat meraih kemenangan dalam laga perdana ini. Prediksi skor 3-0 untuk kemenangan Indonesia bisa menjadi skenario yang paling mungkin terjadi. Namun, sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan, sehingga segala kemungkinan tetap terbuka. Yang pasti pertandingan ini akan sangat menarik untuk ditonton dan kita tunggu saja kejutan apa yang akan terjadi di lapangan. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 24 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2024. Skuad tersebut kebanyakan dihuni dengan kekuatan muda, yang mana rata-rata pemain di bawah usia 22 tahun. Namun, keputusan ini memancing kritik tajam dari media Vietnam, terutama terkait susunan pemain yang dianggap kurang kuat untuk bersaing. Pelatih Sintayong tidak hanya memberikan kejutan dengan daftar pemain yang diumumkan, tetapi juga dianggap seolah bermain-main dalam mempersiapkan tim untuk ajang bergengsi tersebut. Media tersebut menyoroti bahwa hanya 3 pemain senior, yaitu Rafael Struijk, Asnawi Mangku Alam, dan Pratama Arhan yang masuk dalam skuad. Media Vietnam secara tidak langsung meremehkan skuad yang dibawa Sintayong. Pasalnya, skuad timnas Indonesia bukan yang terbaik. Padahal pada gelaran Piala AFF, timnas Indonesia belum sekalipun meraih juara, hanya 6 kali meraih runner-up. Sehingga banyak yang pesimis jika timnas Indonesia tidak akan mampu meraih juara AFF pada tahun ini. Namun demikian, para pemain timnas Indonesia tetap optimis menghadapi laga pada Piala AFF tahun ini. Para pemain tetap optimis jika mereka mampu meraih juara untuk pertama kalinya tahun ini. Namun, media Vietnam sepertinya kesal dengan langkah Sintayong yang memanggil 18 pemain yang belum pernah tampil di skuad senior. Pelatih asal Korea ini pun mengejutkan semua orang dengan keputusan memanggil 18 pemain yang belum pernah tampil di timnas Indonesia, tulis media Vietnam. Langkah ini disebutkan sebagai bagian dari peremajaan skuad dengan rata-rata usia pemain hanya 20 tahunan, menjadikan timnas Indonesia tim termuda di turnamen ini. Dengan menurunkan skuad muda, Sintayong secara tidak langsung memberikan tantangan pada Kim Sam-sik. Mungkinkah Kim Sam-sik mampu mengalahkan skuad muda Sintayong? Maka menjadi menarik karena yang diturunkan Indonesia bukanlah para pemain yang menghancurkan Vietnam kemarin, tapi adalah para pemain muda. Situasi ini akan menjadi situasi yang tidak nyaman bagi Vietnam.
Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Rafael Struijk kini sudah bergabung dengan pemain lain di Myanmar. Namun, belum bisa dipastikan apakah striker Brisbane Roar itu sudah bisa langsung bermain di laga melawan Myanmar. Sebab ini adalah kali pertama Rafael Struijk bergabung ke Timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF kali ini. Sebelumnya ia masih sibuk membela Brisbane Roar di Liga Australia. Namun harusnya Rafael Struijk tidak akan kesulitan beradaptasi, sebab pelatih yang ditunjuk untuk PSSI kali ini adalah Sintayong. Ia sudah sangat sering dipercaya main oleh Sintayong dan nyaris tak tergantikan di posisi striker sepanjang 2024. Diketahui pelatih Sintayong memadukan pemain senior dan muda untuk meraih gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Rafael Struijk yang awalnya dikabarkan tidak diisikan klubnya ternyata masuk dalam daftar ini. Selain Rafael Struijk, nama-nama pemain muda yang bisa berlaga bersama tim senior Indonesia lainnya seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan masuk dalam daftar skuad yang akan membela tim Merah Putih melawan Myanmar. Dalam skuad yang dirilis, Sintayong mengandalkan mayoritas pemain muda yang sebelumnya mencicipi timnas Indonesia U22 seperti Arhan Kaka, Raihan Hanan, Sultan Zaki hingga Kadek Arel. Sekarang, Rafael Struijk berpeluang membela timnas Indonesia melawan Myanmar dalam pertandingan pertama grup B Piala AFF 2024. Kehadiran Rafael Struijk memberikan harapan bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal dalam pertandingan melawan tuan rumah Myanmar. Namun, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji tak bisa menjamin soal kemungkinan bermainnya Rafael Struijk saat timnas Indonesia menghadapi Myanmar pada laga perdana. Sumarji menegaskan keputusan untuk menurunkan Rafael Struijk pada laga ini sepenuhnya menjadi wewenang Sintayong, sebab tim pelatih sudah menyiapkan strategi dan taktik untuk menghadapi laga ini. Selain itu, Sumarji juga menekankan soal keterbatasan waktu yang dimiliki Struijk untuk beradaptasi. Dia juga menegaskan setiap pemain membutuhkan proses untuk bisa beradaptasi dengan timnas Indonesia. Sebagai pemain naturalisasi dengan kualitas yang sudah teruji, Rafael Struijk diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Namun, pelatih tidak akan terburu-buru untuk memainkannya jika kondisi tidak memungkinkan. Mampukah timnas Indonesia meraih poin penuh di laga perdana melawan Myanmar? Berikan komentar kalian di kolom komentar.